Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di opini obrolan pas di sini. Nah, pemirsa masih bersama dengan Bapak di sini. Enggak, kita ganti aja deh kayaknya ya. Kita Iya, biar manggilnya Abang aja, biar boleh. kelihatan semangat mudanya. Iya, boleh. Aman. Nah, Bang, kalau tadi kan kita udah cerita nih waktu awal pertama kali akhirnya cocok dengan diet yang 12-12 itu, Intermittent fasting. intermittent fasting. Itu lemes nggak sih tapi ketika akhirnya kan Hmm. karena udah terlalu semangat ya, Mhm. cuma satu kali Hmm. makan Hmm. waktu itu dalam Enggak, 24 jam. enggak Mbak. Enggak ya? Enggak. Karena kita bukan puasa tanpa apa tanpa asupan ya. Jadi kita tetap minum. Cuman yang kita kurangi itu adalah makan. Mhm. Jadi dalam misalnya saya ambil 12-12 itu ya di 12 jam yang puasa itu bukan berarti nggak minum. Jadi tetap kita minum. Oh iya betul. Nah, Nah itu kan kalau nerap waktu di awal-awal kan karena kebiasaan hmm, sebelumnya hmm, makannya banyak hmm, mungkin hmm, kan nyemil dan lain-lain hmm, kita. hmm, Itu ketika nerapin IF itu hmm. udah langsung bisa aja atau mindsetnya dulu diatur? Lebih ke mindset, Mbak. Nah gimana itu cara ngatur mindsetnya itu Jadi Bang? banyak sekali kalau sebenarnya kita mau belajar, salah satu referensi yang sering saya ikuti dari channelnya Aderai. Oh iya. Karena beliau itu menjelaskannya secara komprehensif dari semua sisi, dari asupan gizi, mikronutrisi, makronutrisi, pola olahraga dan lainnya itu dijelaskan secara komprehensif. Ya. Jadi saya dapatkan salah satu mindset yang bagus untuk menahan lapar. Lapar itu sebenarnya perasaan yang datang dan kalau kita bisa menahan selama 30 menit itu hilang Hilang. rasa laparnya. Iya Saya sih. terapkan itu, Mbak. Jadi begitu lapar, Dicoba gitu terus ya. santai 30 menit nanti nggak terasa lagi kok. Paling minum aja. Yang kita tetap bisa Oh. minum, Iya minum betul aja, betul. banyak aja minum. Ini air putih berarti ya. Ya, putih boleh, ada yang bagus lagi Mbak, kayak water infus itu bisa dari Oh kelapa air muda putih berarti. murni Oh. atau kelapa muda yang merah itu lebih bagus lagi. Itu juga menahan lapar gitu. Nah, water infus. Terus sebenarnya lagi kembalinya ke mindset nih. Itu sih yang susah Kita kayaknya bilang ya. aja gini ke badan kita, kan tabungannya masih banyak nih energi. Iya. Ya udah biarin aja, nanti tubuh kita kan cerdas dia. Begitu dia terasa lapar, kita masih semangat bergerak, nanti kan dia yang dibakar bukan makanan yang barusan masuk karena nggak ada. Jadi dia ngambil cadangan energi. Gitu. Dan ini berarti bisa menjadi tips juga nih untuk Iya, para pemirsa di rumah. Kalau lapar itu tahan aja tiga gitu puluh ya. menit. 30 menit. Secara teori itu 30 menit. 30 menit Hmm. nanti dia hilang sendiri Nanti perasaannya. hilang perasaan laparnya. Tapi jangan juga otak kita mikirnya pengen makan terus. Iya, dan jangan pula ya 30 menit dihadepin depan Iya, nasi gitu-gitu ya. iya. Kalau itu sih nggak sampai 10 menit udah langsung kita lahap nanti yang di depan mata kita kan. Oke, jadi itu bisa asal Iya. pertama kali di mindset dulu. Sebenarnya di mindset sama semangat kita. Semangat. Karena kan kita mikirnya juga saya berpikir begini kan sudah bertahun-tahun puluhan tahun kita dengan sengaja dengan sadar dengan menikmati makanan itu setiap waktu itu kita mungkin dalam 24 jam itu hanya waktu tidur aja kita nggak makan kan. Iya lagi. Iya lagi. Makan nasi 3 kali sudah itu diantara makan Cemilannya. nasi cemilannya jadi hanya tidur kita nggak makan pada Iya. saat tidur. Nah, makanya kita harus juga bisa kerja keras membalas gimana caranya kita kasihan pada tubuh kita. Jangan sampai kita membebani dengan terus menambah menambah beban kan kasihan tulang-tulang kita seperti itu. Benar-benar. Nah, akhirnya kan memutuskan untuk nge-gym nih. Hmm. Yang awalnya itu nggak suka olahraga gitu Iya. ya, Bang ya. Akhirnya memutuskan untuk nge-gym, ikutan nge-gym. Gimana Hmm. waktu awal-awal? Semua berangkat dari ini sih Mbak kita membaca referensi Iya. sama melihat video-video tutorial bahwasanya ternyata olahraga itu kan terbagi menjadi dua. Apa tuh? Olahraga untuk otot jantung sama olahraga untuk otot. Atau istilah kalau untuk jantung itu kardio. Tadi ya. Kardio exercise atau olahraga untuk melatih jantung kayak senam, bersepeda, lari, jogging,
renang dan lain sebagainya itu semuanya olahraga untuk otot jantung. Iya. Itu. Yang selama ini diketahui masyarakat umum adalah itu olahraga kardio. Sementara kita masih sangat jarang mendalami atau mengikuti jenis olahraga yang kedua, yaitu olahraga latihan beban Iya, atau betul. nge-gym istilahnya. Mhm. Kita masih sangat ada yang masih tabu, ada yang memang belum dapat pengetahuan secara utuh tentang apa itu nge-gym, apa itu olahraga latihan beban. Dan kalau kita lihat teori-teorinya, ternyata yang paling efektif untuk membakar lemak untuk orang yang program penurunan berat badan adalah olahraga latihan beban. Kenapa? Pada saat kita olahraga kardio atau latihan otot jantung itu membakar kalorinya hanya pada saat Saat kita bergerak aktivitas saja, aja, pada saat kita olahraga itu. olahraga itu. Tapi kalau kita latihan beban itu terjadi pembakaran kalori atau membutuhkan energi itu selama 24 jam setelah kita latihan. Pada saat kita latihan juga terbakar, setelah kita Setelah itu. latihan juga terbakar. Kenapa? Karena pada saat kita latihan beban itu kan sel-sel otot kita itu, misalnya latihan dada, sel otot dada itu pecah-pecah itu. Jadi butuh masa recovery. Pada saat masa recovery itu membutuhkan energi untuk merecovery. Nah, di situ kalori kita juga terbakar. Itu Oh, efektifnya. oke oke Itu oke. efektifnya latihan beban, sehingga menurut saya yang paling ideal untuk menurunkan berat badan ya dengan latihan beban itu. Latihan beban itu Heeh. ya. Jadi terjawab nih, kan ada biasanya udah cukup sering lah ya Hmm. didengar. Kalau misalnya kalau olahraga nge-gym itu bakarnya nggak saat itu aja kata. Cuma kan Betul. belum tahu nih sebenarnya maksudnya apa ya gitu ya. Hmm. Ini udah dijelaskan sama Hmm. Bang juga ya Bang ya. Hmm. Ternyata bakarnya itu karena ada pemecahan Iya, otot itu. masa recovery itu. Masa recovery Hmm. itu. Jadi bakar lemaknya bakar kalorinya ketika sedang nge-gym Nge-gym dan sama setelah itu setelahnya. Iya, betul. 24 jam setelah Iya. nge-gym itu ya. Begitu. Nah kan tapi banyak juga nih orang yang berpikiran kayak nggak usah lah nge-gym nanti badannya jadi kekar. Iya. Nah, itu sering kita dengar ya nggak sih, Bang? Iya. Nah, itu gimana tuh? Iya, Boleh diluruskan. orang yang nge-gym puluhan tahun aja belum tentu kekar bagus Kekar badannya. kan? Iya. Iya, butuh kedisiplinan yang luar biasa, komitmen jangan sampai putus, kemudian Heeh. butuh asupan protein yang luar biasa. Itu sangat mahal kalau mau badannya kekar bagus. Iya, betul. Iya, tapi Nggak mungkin juga langsung jadi kayak iya, Adera gitu enggak nggak ya? juga itu ya. Itu cerita yang lain lagi sebenarnya. Jadi tujuan utamanya adalah gimana kita, karena kan nge-gym ini adalah salah satu jenis fitness atau kebugaran. Jadi Ya, tujuan utamanya mencari kebugaran atau kebugaran. kesehatan supaya fisik kita terjaga sehat. Pertama itu, kedua khusus untuk nge-gym ini atau latihan beban itu sebenarnya adalah untuk menjaga massa otot kita. Menjaga massa otot Massa maksudnya otot, gimana karena tuh? fakta yang terjadi setelah tubuh kita berusia 30 tahun, Aha. maka dalam setiap tahunnya itu berkurang massa ototnya 1%. Jadi Oh, misalnya usia kita sudah 40 tahun, berarti sudah heeh. 10% massa otot itu berkurang. Sehingga kalau kita lihat di masyarakat, orang-orang yang usianya sudah sepuh, yang udah di atas 60-an, pasti kita lihat sudah nampak keriput, sudah nampak Oh, mengecil. iya iya iya. Jadi sebenarnya itu kan massa ototnya sudah berkurang. Berkurang. Iya, makanya terlihat kulitnya ngeripet, nggak menutup otot secara utuh lagi, sudah Iya iya. berkurang. Nah, Mhm. itu fungsi latihan beban adalah menjaga massa otot itu Massa supaya otot tetap itu. minimal, tetap lebih bagus lagi kalau kita konsisten bisa lebih besar, Oke. bertambah massa ototnya. Jadi dengan kata lain bisa menjadi salah satu cara untuk terlihat terus awet muda dong. Salah satu manfaatnya. Karena kulitnya nggak ini Iya, ya kan, nggak hmm, kendur betul jadinya betul. kan. Kalau kita mau lihat fakta di lapangan, lihat saja si legend kita yang aktif di dunia gym ya, Aderai. Adera iya betul Usianya sih. sudah 53 tahun, Heeh. mukanya udah Gitu begitu-gitu aja aja, terus. nggak kelihatan Iya menua. benar benar Iya, benar. karena hampir setiap hari beliau nge-gym gitu. Oh, Ini gitu. faktanya ya. Jadi kalau kita di masyarakat melihat orang yang aktivitas biasa, nggak terlalu sering olahraga kan cepet Mengendur iya, kulitnya ya. cepat menua.
Oke, jadi banyak sekali ternyata fungsinya ya. Iya. Jadi udah deh jangan kemakan lagi dengan obrolan nanti kalau nge-gym keker. Apalagi cewek kan sering banget tuh Bang Iya. ngomong kayak gitu. Nah, Ini cewek cewek ngapain gitu. betul, cewek lain lagi dia. Secara Aha. apa? Genetik cewek nggak akan bisa menyerupai cowok badannya. Iya Nggak kan? bisa kekar gitu. Aha. Kecuali Jadi memang fokusnya. ya, kecuali mau jadi binaraga, Aha, beda. beda Jadi lagi. kalau walaupun nge-gym tiap hari, kalau cewek nggak akan bisa sekar itu. Iya. Tapi akan menjaga kekencangan kulitnya, Kulit. ya badan terlihat lebih ideal, lebih bagus gitu. Oke deh. Nah, Pak, nanti kita lanjutkan lagi sekarang jeda dulu ya. Untuk Siap. pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.